Dan selanjutnya sekarang ini banyak anak-anak tersebut itu baik di warga, di sekolahannya membentuk suatu kelompok-kelompok untuk membullying teman-temannya seperti itu. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Aibtu Saiful Effendi. Beliau adalah Babin Kamtibmas Kelurahan Wonorejo, Polsek Rungkut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ngomong-ngomong soal Babin Kamtibmas sekarang, perannya di masyarakat. Persoalan apa sih sebenarnya yang paling banyak dihadapi masyarakat saat ini? Sebenarnya banyak sekali peran Babin Kamtibmas di permasalahan di warga masyarakat sekitarnya, khusus Wonorejo dan Kota Surabaya. Tentunya Babin Kamtibmas itu kita mengedepankan kearifan-kearifan lokal yang ada, baik tingkat RT, RW, kelurahan atau kecamatan Rungkut. Persoalan apa yang biasanya timbul di masyarakat yang Surabaya dikatakan kan heterogen ini ya, banyak sekali ya. Betul. Apa biasanya yang paling ada di masyarakat persoalan itu? Permasalahan sekarang ini tentunya baru ini adalah berkaitan dengan hutang piutang adalah pinjol itu. Pinjol, ya, bahaya ini pinjol ini ya. Pinjol memang bahaya ya itu. Setelah itu sampai orang tersebut ini sampai ingin bunuh diri. Wah, ya, bahaya. Tapi kita setelah itu kita ngajak tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak RT, Pak RW memberikan edukasi, pengertian dan tentang keagamaan, sehingga orang tersebut itu bisa berupaya usaha bagaimana dia tidak terjepit ke pinjol lagi seperti itu. Memang ini menjadi masalah yang krusial saat ini ya. Betul. Pendekatannya seperti apa biasanya, dan kalau mendapati masalah seperti ini di masyarakat? Pendekatannya saya selaku Babin Kamtibmas tentunya mengangkat namanya Polri, memberi pengertian hukum, pengertian tentang agama, tentang aturan-aturan bagaimana supaya ini masalah pinjol ini akan terselesaikan. Nah, ini saya dengar Babin Kamtibmas ini jadi idola baru. Nah, ini seperti apa sih? Mungkin ada peristiwa unik yang pernah dialami dan Saiful ini di masyarakat. Kalau saya selaku Babin Kamtibmas semenjak bulan Oktober 2016 sampai sekarang 2024 ini cukup lama ya? Ya cukup lama Bapak ya, karena banyak sekali yang dihadapi saya selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Wonorejo di Polsek Rungkut ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan. Tentunya satu masalah penganiayaan tentang bapak ke ibu ini seperti ini. Itu yang dianiaya tetangganya sendiri. Wah, ini kan biasanya juga di kampung erat kaitannya dengan anak muda. Iya betul. Kalau secara garis besar anak muda Wonorejo itu seperti apa sih? Dulu sih pada saat saya masih baru itu Wonorejo itu banyak sekali anak muda ini melakukan suatu kenakalan remaja. Oke. Contohnya seperti apa? Ini ada pondok, tapi sebelahnya itu dibuat minum-minuman sama anak. Wah, ini bisa jadi bagaimana sehingga saya itu untuk menumpas supaya tidak ada memberikan pengertian lah istilahnya. Saya memberikan pengertian kepada anak-anak muda tersebut. Tentunya tidak langsung kita angkut, kita ini tidak ya. Pendekatan secara emosionalnya, bagaimana supaya tidak melakukan lagi, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini sudah akan tidak ada lagi. Butuh waktu berapa lama itu untuk melakukan itu semua? Butuh waktu ya cukup lama sih, karena lama ya. Mungkin ada kesulitan tersendiri ketika sebenarnya mereka. Kalau Babin ini di masyarakat tidak sulit Pak. Oh tidak sulit ya? Sulit, gampang dan mudah sekali. Kalau betul itu Babin dikenal di masyarakat. Di semua masalah itu kan mungkin ada yang istilahnya idola, jadi idola Pak Babin ini. Mungkin masyarakat seperti itu atau seperti apa melihatnya Pak Saiful di masyarakat? Sebenarnya bukan idola sih, tapi Babin ini apa ya?
keluarga besar, Keluarga besar, ya. Bagaimana di keluarga besar itu ada anak, Oke. ada bapak, ada ibu, ada asisten rumah tangga. Nah, termasuk di situ saya sama seperti itu. Jadi ya, kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, teleponnya Pak Babin. Iya, Begitu. betul Wah, sekali ya. Berarti teleponnya ini menyebar di seluruh Wonorejo ini Pak Babin. Alhamdulillah, Mas saya sudah. Pernah nggak dapat telepon malam-malam jam 1 atau jam 2 gitu? Ya bukan pernah, tapi sering, Pak. Sering. Wah, ini Sering. diceritakan. Ini masalah apa biasanya kalau jam 1 jam 2? Enak-enak tidur loh padahal ya. Ya ini ceritanya seperti yang tadi ini yang kasus pemukulan. Oh, itu masalah rumah tangga ya. Saya ini sudah jalan-jalan sama anak istri ke Sidoarjo sana, ke Mall Sun City. Kebetulan kan ke sana. Setelah itu saya baru masuk ke Mall Sun City, saya ditelepon, Pak. Bahwa bertetangga ini Ada ribut, gitu, ada cekcok ribut, gitu ya. ada ribut. Si ibu ini dipukulin sama tetangganya ini, tetanggaan sampai retak sininya, sehingga membuat laporan polisi. Ya itu yang diceritakan tadi, ibu ini orang Pamekasan seperti itu. Disitulah, bukan orang Pamekasan, orang Madura seperti itu. Disitulah peran Pak Babin ya, untuk mendamaikan istilahnya. Nah, betul. Bukan mendamaikan karena ini yang tidak terima lah. Oh, tidak terima. Karena seorang perempuan dipukul sama laki-laki seperti itu. Oke. Terus Seperti itu. akhirnya seperti apa masalahnya, Pak Babin? Seperti itu, saya memberi jaminan. Oke. Bahwa si pelaku ini malam ini saya akan tangkap juga. Masih bersama tamu spesial kita, beliau adalah Aibtu Saiful Effendi, Babin Kamtibnas Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut atau di Polsek Rungkut. Nah, tadi sudah dibahas masalah yang timbul di masyarakat heterogen ini terkait kasus-kasus yang pernah dialami atau diselesaikan oleh Aibtu Saiful ini. Nah, ini kan juga perlu edukasi kepada siswa-siswi tentang lingkungan sekitar. Seperti apa edukasi yang dilakukan? Mungkin SD, SMP atau SMA yang pernah dilakukan oleh Pak Babin bersama anggota? Jadi di tempat saya itu lengkap, Pak. Playgroup, TK, SD, SMP, Sampai SMA. Luar biasa. Tapi kalau SMP-nya itu swasta, MTS Nurul Khoir. Ya. Kalau SMA-nya itu MAN Kota Surabaya. Itu yang saya lakukan itu hampir tiap bulan saya gantian, Pak. Tiap bulan ya? Tiap bulan. Jadi di SD di tingkat madrasah Aliyah Kota Surabaya itu pada saat hari Senin kita upacara menjadi pembina upacara. Oke. Yang saya sampaikan itu tentang kenakalan remaja, ada lagi penyalahgunaan narkoba, dan bullying seperti itu. Ya, ini memang kasusnya sering ya, bullying ini ya. Banyak seperti itu. Tanggapan mereka tidak sama mestinya ya, SD, SMP, SMA. Betul ya. Kalau di SMP sendiri seperti apa tanggapan ada Pak Babin ke sekolah? Seperti apa? Tentunya ketika saya memberikan pembinaan terhadap di sekolah-sekolah itu, tentunya anak-anak itu senang seperti itu. Anak senang, sehingga anak itu tersebut itu tidak jadi korban atau tersangka kriminal, penyalahgunaan narkoba atau bullying. Itu seperti Pokoknya jauhi tindakan kriminal lah istilahnya. Ya, betul. Terus metode apa yang dilakukan kepada, ini kan nggak sama ini, mungkin SD sendiri, SMP, SMA, seperti apa pendekatannya? Jadi kalau anak SD beda lagi. Ya, pendekatan seperti kita apa? mungkin kalau anak SD diajak bercanda. Karena anak itu masih anak-anak kita polos sendiri, ya. masih polos betul seperti itu. Beda dengan tingkat SMP lagi, tingkat SMA lagi seperti itu. Kalau tingkat SMP penekanannya seperti apa dan SMA? Kalau SMP sama Ya, SMA. Ya kita memberikan pemahaman baik secara hukumnya, baik secara tentang pendekatan-pendekatan yang bagaimana anak tersebut supaya tidak terlibat atau menjadi tersangka seperti itu. Pernah nggak mereka curhat kepada Pak Babin persoalan apa yang mereka alami ketika datang ke sekolah? Kalau di SD ada sih, Ya. Di mana juga ada. Menarik ini, Ya, apa ya. SD curhatnya anak Yang SD? kita curhat itu ya ini ada curhat guru atau SD-nya ada. Iya. Guru anaknya itu ada juga curhat. Tapi namanya SD itu kan HP-nya kan dipegang orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa monitor. Disitulah tempat-tempat anak-anak yang
yang pada umumnya anak ini tersebut broken home. Oh. Broken home ya. Jadi dia mengajak teman-temannya membuat grup WA ini, mengajak Kayak semacam geng gitu ya. betul. Ini bahaya padahal ini ya. Betul, merasani gurunya, kadang memalak-malak temannya seperti itu. Alhamdulillah ketika nanti dipanggil orang tuanya, panggil orang tuanya, anaknya dipanggil, sehingga kita memberikan pemahaman terhadap orang tuanya seperti itu. Jangan bahwasanya ketika ini kan broken home, bapak sama anak ini kan pisah. Tapi kalau anak tidak ada mantan kan pasti. Iya, pasti tidak ada mantan anak. Mantan istri ada. Betul, mantan istri ada. Kalau anak ya tetap anak. Tetap anak. Sehingga meskipun sesibuk apapun, kasihlah kesempatan untuk sayang kepada anaknya seperti ini. Nah, ini kan wilayah Wonorejo ini kan Wonorejo, betul. berbatasan dengan pantai kalau nggak salah ya. Betul, betul. Nah, ini sampai situ juga Pak Babin ya. Ya, sampai patrolinya. Ya, sampai karena kebetulan di timur itu ada 5 perumahan. Oh, iya. 5 perumahan Nah, sampai. bedanya apa ini? Warga perumahan dengan warga kampung kalau menurut Pak Babin. Ya, kalau kampung itu guyupnya memang sangat luar biasa. Nah, tapi kalau di perumahan ini ditanya Pak RT-nya aja enggak kenal. Saking sibuknya ya. Saking sibuknya. Paling kenalnya sama Pak Satpam. Ya. Tapi kebanyakan lagi kenalnya sama Pak Babin, Pak. Wah, ini yang jadi modal tersendiri untuk masuk ya. Babin itu tidak mengurusi yang lain-lain. Sampai mengurusin KTP pindah KK kami bantu Pak seperti itu. Wah, luar biasa ini ya. Pegawai kelurahan juga ya. Seperti itu. Masih bersama Babin Kamtibmas dari Kelurahan Wonorejo, Polsek Rungkut, Aibtu Saiful Effendi. Luar biasa ini tadi. Bisa menjadi semua, artinya tugas apapun bisa. Jadi guru bisa, jadi kakak bisa, bahkan jadi ustadz ini kayaknya juga bisa. Alhamdulillah ya. Nah, ini kan ada program yang menarik juga, SIM Cak Babin. Masih ada sampai sekarang kan? Sampai sekarang masih ada, Pak. Nah, itu syarat-syaratnya seperti apa kalau ikut jadi, SIM Cak Babin ini? Saya sampaikan kepada warga untuk mempermudah melihat jadwalnya selalu update terus Ya. di IG Satpas Kolombo SBY. Itu muncul. Ketika muncul jadwalnya, kita share ke warga. Siapa warga yang mau daftar, silahkan langsung japri ke saya. Artinya saya daftarkan ke program Sincak Babin itu. Setelah program Sincak Babin masyarakat itu dapat APK untuk melakukan tes online-nya. Oke. Ketika tes online lulus, silakan kalau di Polsek Rungkut itu ditempatkan di rusun penjaringan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat ini tidak jauh ke Kolombo sana lagi tes prakteknya. Cukup di rusun penjaringan situ. Wah, luar biasa. Setelah tes online, tes praktek, lulus baru nyetak ke Kolombo. Ke Kolombo betul. Dimudahkan ya sekarang. Dimudahkan alhamdulillah masyarakat. Luar biasa. Sampai saat ini berapa kira-kira yang sudah berhasil dapat SIM dari program SIM Cak Babin ini? Ya, kebetulan kalau Polsek Rungkut itu dikasih kota 100. 100. Itu tiap itu 2 hari. 2 hari. 2 hari dibagi 6 kelurahan. Ya. Babin seperti itu. 2 hari dibagi 6 kelurahan. Ya. Tingkat keberhasilannya 100% atau berapa persen ya? Ya, alhamdulillah 100% Pak seperti itu. Wah. Ya. Sempat orang itu yang tidak cukup kota, saya ikutkan ke bulan depannya seperti itu. Ya, seperti itu. Berarti memang benar-benar mereka sudah menguasai, artinya formalitas sebenarnya SIM ini, tapi memang harus dilakukan seperti itu ya. Betul ya. Karena di WA saya itu hampir penuh Pak. Wah. Grupnya banyak, ada grup RT, grup RW, grup kelurahan. Iya. Warga itu ketika dapat jadwal saya langsung di-share ke Share gitu ya. untuk mendaftar ke saya seperti itu. Harus ganti HP nih kalau penuh. Iya. Nah, dan sebelum kita akhiri mungkin ada pesan khusus kepada masyarakat, khususnya warga Kelurahan Wonorejo supaya seperti apa sih lingkungan atau menjaga Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Monggo. Siap. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aibtu Saiful Effendi, Babin Kamtibmas Kelurahan Wonorejo
Polsek Rungkut Polrestabes Surabaya, saya berpesan kepada warga Kota Surabaya khususnya Polsek Rungkut dan wilayah Kelurahan Wonorejo, Bapak dan Ibu warga semuanya, kita sekarang itu lagi ngetren dengan gangster. Ini Tentunya ketika anak tidak pulang jam 22 ya, jam 10 malam, kita cari, kita hubungi siapa, bagaimana anak itu harus pulang. Dan selanjutnya sekarang ini banyak anak-anak tersebut itu baik di warga, di sekolahannya membentuk suatu kelompok-kelompok untuk membullying teman-temannya seperti itu. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terjadi ya. Baik itu jadikan suatu pelaku atau korban tersebut seperti itu. Dan selanjutnya kita ini sekarang ini banyak yang di masyarakat sampai sekarang ini masih melaksanakan perbuatan-perbuatan suatu kenakalan remaja, Bapak ya. Oke, pokoknya jangan sampai terjadi pelaku atau maupun korban ya seperti itu ya. Luar biasa. Terima kasih Aibtu Saiful Effendi yang sudah nyambangi podcast Memorandum TV. Semoga podcast kita bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Saya podcast Memorandum TV, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.